Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky dengan NPM 211071182. Di sini saya akan menjelaskan review jurnal dengan berjudul Systematic Literature Review SLR, metode, manfaat, dan tantangan learning analistik dengan metode data mining di dunia pendidikan tinggi. Digitalisasi data pendidikan memungkinkan peneliti untuk dengan mudah mengakses data yang penting, terperinci, dan informatif. Untuk pengambilan keputusan yang diperlukan, data mining dalam pendidikan berkaitan dengan aplikasi teknik penemuan pengetahuan, pembelajaran mesin, dan statistik berbasis informasi dari data pendidikan untuk mengukur tingkat kompetensi mahasiswa dalam menggunakan media learning analysis, lalu sebagai tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi saat ini. Karena kerap kali mengimplementasikan educational data mining atau EDM, maka dalam metodologi penelitian peneliti akan menyoroti pemanfaatan data mining. Metode penelitian Systematic Literature Review. Pengumpulan data dalam penelitian SLR termasuk pertanyaan peneliti, proses pencairan standar, batasan dan masukan penilaian kualitas, pengumpulan data, analisis data, dan penyimpanan laporan. Berikut ini adalah penjelasannya. Pertanyaan penelitian RX. Pada penelitian ini, pertanyaan peneliti RX1 adalah sebagai berikut. RX1, apa saja hasil belajar yang dipengaruhi oleh pendekatan pembelajaran pada educational data mining? RX2, bagaimana strategi pembelajaran educational data mining yang diimplementasikan di perguruan tinggi? RX3, bagaimana hasil penelitian mengenai strategi pembelajaran educational data mining? Proses pencarian. Searah Google Chrome digunakan untuk melakukan pencarian dengan menggunakan sumber yang relevan dan sederhana diakses untuk menjawab pertanyaan peneliti dengan alamat situs, scan direct, Google Scholar, dan IE sebagai data sekunder. Baik, bisa dilihat pada gambar di layar. Pada gambar 1 menunjukkan beberapa data kelas min 1 dan plus 1, data kelas min 1 disimbolkan kotak dan data kelas plus 1 disimbolkan bulat. Fungsi terbaik untuk memisahkan data adalah yang dapat memisahkan kedua kelas data dengan nilai margin M terbesar yang menunjukkan jarak antara data dari masing-masing kelas dan fungsi pemisahnya. Karena kedua kelas berada di bidang pembatas dan dekat dengan fungsi pemisah terbaik, garis tebal yang memisahkan mereka menunjukkan fungsi pemisah terbaik. Hanya data support vektor yang digunakan selama proses yang menghasilkan fungsi pemisah terbaik. K-means clustering. Algoritma K-means menggunakan prosedur berulang untuk mengumpulkan data kelompok karena didasarkan pada membentuk jumlah awal kelompok dengan mengetahui nilai centroid awalnya. Setelah iterasi K-means berhenti, algoritma K-means mengelompokkan semua item data dalam dataset ke dalam satu cluster. Jumlah cluster dihitung dengan melacak cluster yang paling dekat satu sama lain di seluruh objek. Untuk penerapan algoritma digunakan untuk riset ini, yakni SVM dan K-means, maka kami akan melebihi 10 data mahasiswa secara acak untuk kemudian diteliti lebih lanjut. Terlebih dahulu, sebelum pengolahan metode K-means clustering dapat dilakukan, kota dan jurusan serta data nominal lainnya harus dalam bentuk angka di mana nantinya akan berbentuk frekuensi di setiap kategori kinerja dan perilaku mahasiswa. Setelah data siswa diubah menjadi angka, algoritma pengelompokan K-means dapat digunakan untuk mengelompokkan data. Beberapa langkah harus dilakukan sebelum algoritma dapat mengelompokkan data menjadi beberapa cluster. Tentukan berapa banyak cluster yang Anda miliki. Data yang ada saat ini akan dikelompokkan menjadi 3 kelompok dalam penelitian ini. Menentukan titik pusat awal dan setiap kelompok. Titik pusat awal dipilih secara acak dalam penelitian ini dan titik pusat awal dari setiap kelompok ditemukan tempat setiap data pada cluster. Metode hard K-means digunakan dalam penelitian ini untuk membagi semua data ke dalam cluster, yang berarti bahwa setiap cluster akan berada paling dekat dengan titik pusatnya
Untuk mengetahui klaster mana yang paling dekat dengan data, kita harus menghitung jarak dari siswa pertama ke pusat klaster pertama. Menetapkan X, CK, 1, IN, 1K, K dengan nilai awal membentuk K klaster awal C1, C2, CK untuk setiap klaster CK dihitung CK dan G CK. Seperti gambar ditera di bawah ini. Untuk setiap sampel pelatihan SI dan klaster CK dihitung F, XI, CK dan kemudian ditetapkan SI klaster terdekat. Ulangi langkah 2 dan 3 sampai konvergen. Pada tiap klaster CK pilih sampel yang paling dekat dengan bagian pusat sebagai perwakilan dari CK. MK sama dengan ARG min D, X1 dan ZK. Kesimpulannya, untuk mengetahui efektivitas penggunaan data mining di perguruan tinggi, maka penulis menggunakan K-means clustering dan SVM untuk mengetahui setiap kategori perilaku dan kinerja dari mahasiswa dengan mengambil 10 sampel mahasiswa yang telah menggunakan learning analysis untuk sistem belajarnya, yakni LMS, Learning Management System. Dan tujuannya untuk menjawab literature review peneliti terkait penelitian sebelumnya, yakni efektivitas dari penggunaan education dan data mining dalam melihat efektivitas dan tantangan dari learning analysis di perguruan tinggi. Selain itu, penelitian ini ingin menunjukkan bahwa analisis pembelajaran menekankan pentingnya memahami cara menggunakan data untuk meningkatkan proses pendidikan di semua tingkatan dan mengoptimalkan hasilnya. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.